Yosep Hidayah tegaskan tak akan mengakui telah bunuh Tuti dan Amel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Subang, Jawa Barat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun kepada Yosep Hidayah. Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Diketahui, Yosep Hidayah adalah terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Yosep Hidayah divonis seumur hidup. Seusai sidang selesai, Yosep menyampaikan secara tegas bahwa dirinya akan mengajukan banding. "Saya akan banding. Dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya," kata Yosep. Kasipidum Kejari Subang, Adip Fahri menyebutkan bahwa pihaknya akan melaporkan banding tersebut ke Kejaksaan Agung. "Berdasarkan SOP, bila terdakwa mengajukan banding, tentu kami juga akan mengajukan banding. Karena ini perkara penting, tentu kami akan melaporkan ke Kejaksaan Agung," ucap Adip yang juga menjadi jaksa penuntut umum, JPU, kasus Yosep. Bila sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung, Adip menyebutkan bahwa nantinya akan menunggu arahan untuk pelaksanaan banding. Sebelumnya, Majelis Hakim yang diketahui Ardi Wijayanto itu menyatakan, Yosep Hidayah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Menyatakan, terdakwa Yosep Hidayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosep Hidayah dengan pidana penjara selama 20 tahun, kata Hakim Ardi Wijayanto. Hakim menyebutkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan vonis 20 tahun penjara. Hal yang memberatkan terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, tandasnya, hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dipenjara dan sopan selama jalani persidangan, ucapnya. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP dibentuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 197 ayat 1 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yosep Hidayah bin Andi Almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosep Hidayah bin Andi Almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti termuat seluruhnya dalam putusan ini. Barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Hamdanu alias Danu. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami Dr. Ardi Wijayanto SH selaku Ketua Majelis, Dian Anggareni Pursawati SH
Muhammad Hidayatullah SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arif Fadilah STSH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Subang, serta dihadiri oleh Adib Fadli Hili SH dan Joshua Markus Andrian SH selaku para jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya. Sudah mendengar? Atas putusan ini saudara bisa konsultasi dengan tim penasihat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia atas saya, karena sekali lagi ini di sini adalah dengan tujuan saya akan tanding saya. Dari tim penasihat hukum ada sampaikan? Baik, saya sampaikan ya, Pak Jaksa, silakan. Terkait kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan juga bahwa perkara ini adalah perkara pembunuhan, sehingga sikap yang kami ambil harus dilakukan secara terbuka, sehingga sebelum ini kami mohon waktu semua tidak ada. Baik, ya, perlu saya sampaikan, saudara punya hak: satu, menerima putusan ini, ya; dua, pikir-pikir selama 7 hari sejak putusan ini diucapkan; 3, menyatakan banding. Kalau banding, berkas ini akan kami kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hak ini juga berlaku kepada jaksa penuntut umum. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti tugas dari Pengadilan Subang telah selesai. Sidang perkara ini selesai. Boleh kami meminta saya putusan. Oh, ya. Baik, baik. Ya, baik. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Keluarga dong. Sikat.